Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Jaya Santoso dari kelas A219 dengan NIM 135 1910 150. Di sini saya akan menjelaskan tentang etika penelitian. Pengertian etika penelitian. Etika penelitian adalah prinsip moral yang diterapkan dalam penelitian. Etika penelitian berkaitan dengan beberapa norma, yaitu norma sopan santun yang memperhatikan konvensi dan kebiasaan dalam tatanan di masyarakat. Yang kedua, norma hukum mengenai pengenaan sanksi ketika terjadi pelanggaran. Dan yang terakhir, norma moral meliputi itikat dan kesadaran yang baik dan jujur dalam penelitian. Tujuan etika penelitian. Etika penelitian bertujuan untuk merumuskan pedoman etis yang lebih kuat serta norma-norma baru yang dibutuhkan karena adanya perubahan dinamis dalam kehidupan masyarakat. Mengedepankan etika sebagai sumber kepatutan dalam penelitian tidak lepas dari esensi kegiatan penelitian, yaitu untuk menemukan kebenaran, kemudian mengkonstruksi kebenaran menjadi teori. Macam-macam etika peneliti yang dilakukan selama proses penelitian. Yang pertama, peneliti mengelola jalan penelitiannya secara jujur, bernurani, dan berkeadilan terhadap lingkungan penelitiannya. Yang kedua, peneliti menghormati subjek penelitian tanpa diskriminasi dan tanpa merendahkan martabat makhluk ciptaan Tuhan. Yang ketiga, peneliti membuka diri dari pendapat, kritik, saran terhadap hasil penelitian dan saling menghormati melalui diskusi. Manfaat etik penelitian untuk menghindari pelanggaran hak asasi manusia sebagai persyaratan untuk pencairan dana penelitian dari pihak sponsor atau pendukung dana. Publikasi ilmiah pada jurnal terakreditasi baik nasional atau internasional. Penerapan etik penelitian kesehatan dilakukan dengan 3 prinsip. Yang pertama, beneficence. Prinsip ini mengutamakan keselamatan manusia. Pada dasarnya, segalanya tidak boleh membahayakan subjek penelitian. Pada prinsip ini mengandung 4 dimensi, yaitu bebas dari bahaya, yang kedua, bebas dari eksploitasi, yang ketiga, manfaat dari penelitian, yang keempat, rasio antara resiko dan manfaat. Yang kedua, menghargai martabat manusia, meliputi hak untuk menetapkan sendiri, hak untuk mendapatkan penjelasan lengkap. Yang ketiga, mendapatkan keadilan. Untuk mendapatkan perlakuan yang adil, hak mereka untuk mendapatkan keleluasaan pribadi. Pelaksanaan etika penelitian wajib pada manusia dalam hal pengambilan spesimen urin, spesimen darah, spesimen jaringan, pemberian perlakuan terhadap subjek yang sakit, dan persetujuan setelah penjelasan untuk meminta informasi. Persetujuan setelah penjelasan adalah penjelasan yang diberikan oleh seorang individu yang kompeten sesudah mendapatkan penjelasan yang diperlukan, cukup memahami informasi tersebut dan mempertimbangkan informasi tersebut, membuat suatu keputusan tanpa paksaan, pengaruh yang berlebihan, bujukan atau intimidasi untuk ikut dalam penelitian. Tanggung jawab utama sebagai seorang peneliti adalah melindungi hak dan kesejahteraan manusia dan pemanfaatan hewan coba sebagai subjek penelitian. Beberapa hal yang perlu diperhatikan pada saat penelitian. Yang pertama, persetujuan etik. Untuk mendapatkan kepastian perlindungan dari hal-hal yang merugikan sebagai subjek penelitian. Yang kedua, integritas peneliti. Untuk memiliki integritas tinggi. Yang ketiga, penulis dalam publikasi ilmiah. Dasar penulisan ilmiah untuk publikasi harus berdasarkan pada fakta dan tidak dipublikasi 2 kali. Plagiarisme. Plagiarisme adalah pembuatan secara sengaja atau tidak sengaja dalam memperoleh kredit atau mencoba atau nilai untuk suatu karya ilmiah dengan mengutip sebagian karya ilmiah dari pihak lain yang diakui sebagai karya ilmiahnya.
tanpa menyatakan sumber secara tepat dan memadai. Dampak negatif dari plagiat adalah merugikan penulis asli, menurunkan kreativitas dalam membuat parafrase, dan melemahnya moralitas peneliti. Etika peneliti dalam kepengarangan. Setelah penelitian selesai dilakukan, maka selanjutnya akan menyebarluaskan informasi hasil penelitian dalam bentuk laporan penelitian, karangan artikel yang dimuat dalam jurnal, dan lain-lain. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like and subscribe di bawah ini ya guys.